adalah bukan aktivis kejawen, tapi aktivis jenius yang sangat konsen terhadap pendidikan pada masanya. Nah, di video ini gue akan bahas 3 hal dari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang menurut gue penting banget untuk diketahui makhluk negara ini. Menurut lo, tujuan pendidikan itu apa sih? Bikin pinter, cerdas, atau nilai bagus, atau prestasi, atau dapat ijazah, atau bisa kerja? Nah, enggak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Dan kalau ditanya nih, apa itu manusia merdeka? Menurut Ki Hajar, poinnya ada 2. 1, selamat raganya. 2, bahagia jiwanya. That's all. Selamat dan bahagia. Survive and happy. Dan sebetulnya kalau dipikir-pikir, itu kan kita cari dalam hidup. Kita tuh pengen bisa selamat dan bahagia. Kalaupun lo bilang enggak, tujuan gue akhirat, lo berharap dari apa? Dia berharap selamat atau bahagia di surga, kan gitu, ya kan? Jadi inilah sebuah topik yang secara universal diterima sebetulnya. Mulai dari filsafat agama, filsafat ilmu pengetahuan psikologis modern, yang dicari adalah keselamatan dan kebahagiaan. Sekarang coba deh lihat sekitar kita. Kira-kira kebanyakan orang sekitar kita tahu nggak gimana caranya supaya selamat dan bahagia? Kayaknya enggak sih. Kenapa coba pada ada enggak yang ngajarin? Sekolah ngajarin enggak? Nah, padahal menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu memberikan memerdekakan manusia, menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia dengan cara apapun, dengan cara mengajarkan hal-hal penting yang tidak diajari di sekolah, terutama yang ini, gimana caranya orang bisa selamat dan bahagia. Nah, poin kedua, Ki Hajar percaya bahwa pendidikan itu punya tiga peran penting. Yang pertama, memajukan, menjaga diri. Yang kedua, memelihara, menjaga bangsa. Yang ketiga, memelihara, menjaga dunia. Ki Hajar menyebutkan ini sebagai filosofi Trigahayu. Dia percaya bahwasanya itu terhubung dan tersambung, berkontribusi terhadap kepentingan yang lebih besar. Contohnya gampang ini, kalau misalnya kalian nih berhasil menjadikan diri kalian menjadi orang-orang merdeka, menjadikan orang-orang yang bahagia, kira-kira di lingkungan sekitar kalian, keluarga, pertemanan, persahabatan, atau orang-orang sekitar, tetangga, jadi lebih baik nggak hidupnya? Nah, lebih baik kan kalau misalnya nih di sebuah daerah keluarganya adalah keluarga yang bahagia, orang-orangnya bahagia, baik, dan daerahnya bisa maju nggak? Kalau di sebuah negara, daerahnya maju, negaranya juga maju. Kalau negaranya maju, yang ngerasa efeknya siapa? Semuanya. Dunia merasakan, rakyat juga merasakan. Nah, semua itu terhubung, dimulai dari diri kita sendiri masing-masing. Memerdekakan satu orang adalah langkah awal memerdekakan satu keluarga. Memerdekakan satu keluarga adalah langkah awal memerdekakan daerah. Memerdekakan daerah adalah langkah awal untuk memerdekakan bangsa. Jadi, karena kita percaya semakin banyak orang yang terpapar hal-hal baik yang kita ajarkan, akan semakin baik bangsa ini. Dan semakin baik bangsa ini, ya semakin nyaman kan, kita semua bisa tinggal di dalamnya. Ya kan, seluruh rakyat bahkan lebih nyaman dan bahagia kalau misalnya negara ini lebih baik, termasuk gue, lo, dan semuanya, semua orang lain. Ini adalah zaman di mana kita bahagia bersama dan bersama orang lain tanpa mengorbankan orang lain. Jadilah orang-orang merdeka, kalau ajarkanlah ke orang lain di sekitar kalian. Sekarang poin ketiga, Ki Hajar menyebutkan sebagai trikon, alias pendidikan itu konvergen, konsentris, dan kontinu. Kontinu akhirnya berkelanjutan. Apa yang akan dilakukan hari ini adalah hasil dari apa yang pelajari di masa lalu kalian. Dan sejak lahir dan sampai kemarin dan besok nih, hari ini akan menjadi masa lalu buat kalian. Belajar itu terus menerus sepanjang hidup. Selalu ada cara lain untuk menjadi lebih baik daripada hari ini. Gak perlu banyak-banyak kok. Kita percaya bahwa lebih baik 1% saja setiap hari, hasilnya luar biasa buat hidup. Kemudian konvergen. Artinya ilmu itu harus berbagai macam sumber, ambillah dari berbagai macam dari luar zona nyaman kalian. Kalau tidak belajar, Anda akan stagnan. Apa yang dikatakan konsentris? Konsentris belajar dari luar itu boleh dan harus malah, tapi jangan lupa disesuaikan dengan juga identitas dan konteks yang ada di hidup kita masing-masing. Ki Hajar Dewantara sendiri ini banyak sumber dari luar, filosofi keren, kita harusnya gini segala macam misalnya. Tapi waktu itu kita masih dijajah, awal-awal merdeka negara kita ambyar. Nah, praktiknya disesuaikan dengan konteks Indonesia di zaman itu. Contohnya nih, misalnya dia menggunakan memerdekakan manusia untuk membungkus konsep tentang kebahagiaan, memerdekakan manusia, karena membutuhkan Indonesia saat itu merdeka aja dulu gitu. Termasuk Indonesia, konsep keren ini kan nggak bisa diimplementasikan di Indonesia yang masih ambyar saat itu, karena memang belum siap aja. Masalahnya nih, sudah 1 abad berlalu, sekarang sudah zaman internet. Jadi
pesan gue ada 3 hal. Yang pertama, belajar cara bahagia. Yang kedua, ketika kita membangun diri kita, lingkungan kita sekitar kita akan membaik, dan itu membuat hidup kita lebih baik lagi. Yang ketiga, belajarlah terus seumur hidup, ambillah berbagai sumber, sesuaikan dengan konteks kehidupan kita. Ya udah, sekian dulu dari gue dan Edo di bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.